اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang disayang Allah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Ketahuilah bahwa istiqomah itu tidaklah mudah. Banyak orang mencoba untuk istiqomah, tapi lagi-lagi syaitan itu cerdas untuk menggagalkan upayanya dalam istiqomah. Banyak orang bersemangat untuk tetap bisa hadir ke majelis ilmu, tapi lagi-lagi syaitan lebih bersemangat untuk menggoda anak Adam agar ia gagal duduk di majelis ilmu. Maka kalau hari ini Allah pilih kita, itu semata-mata ya memang karena Allah pilih kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita diizinkan terus istiqomah selama-lamanya sampai nanti kita wafat. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin, kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 160 dan kita akan tilawah terlebih dahulu. Sahabat di TikTok maupun sosial media lain, silakan kalau yang ada Al-Quran di sisinya bisa dibuka Al-Baqarah ayat 160 dan kita akan tilawah dulu sebentar insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3.
melakukan kebaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka Allah menerima taubat-taubatnya, dan Allah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Syarat taubat 3. Yang pertama, bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, perbaiki diri. Wa aslahu. Yang ketiga, wa bayyanu, dia menerangkan bahwa dia sudah bertaubat dan dia sudah enggak lagi ada di masa itu, supaya kalau dia punya power, maka orang-orang yang biasa menirunya, mengikutinya, berhenti dari meniru dirinya, mengikuti dirinya. Makanya 3, tabu wa aslahu wa bayyanu, bertaubat taubatan nasuha. Nanti taubatan nasuha 3 lagi, janji tidak mengulangi, menyesali, berhenti seketika dan memperbaiki diri pasca taubatnya. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Tapi di dalam ayat ini, taubat nasuha, perbaiki diri, wa bayyanu, dan jelasin sama orang-orang kalau kita dulu di masa itu betul-betul nyesal dengan penyesalan yang amat sangat, dan sekarang kita sudah nggak lagi di masa itu, kita sudah insyaf, sudah hijrah, sudah taubat, dan saya mengajak kepada jamaah yang dulu ikutin saya untuk berhenti dari perbuatan yang dulu juga pernah saya lakukan. Begitu hadirin. Wa bayyanu, jelasin. Faulaika atubu alaihim, mereka itulah orang-orang yang taubatnya Allah terima. Jadi kalau taubat kita mau diterima, ya 3, taubat nasuha, perbaiki diri, jelasin sama orang-orang bahwa kita udah gak lagi di zaman itu. Wa anat tawwabur rahim, dan Allah tawwab, zat yang maha penerima taubat. Ar-Rahim, lagi sayangnya luar biasa. Kami sering mengulang kalimat ini, dan kalimat ini sangat kami cintai, sangat kami sukai. Tulis di kolom komentar sahabat. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Orang tua sayang, tapi Allah lebih sayang. Anak kita sayang sama kita, tapi Allah lebih sayang. Saudara, sahabat, tetangga, kawan, teman, sahib sayang sama kita, tapi Allah jauh lebih sayang. Maka kalau kita bertanya siapa yang paling sayang sama kita, jawabannya itu cuma satu. Yang paling sayang sama kita hanyalah Allah. Cuma Allah yang paling sayang sama kita. Yang lain sayang, iya, tapi sayang sebatas makhluk. Sedangkan Allah sayangnya Ar-Rahim, maha sayang luar biasa, melebihi semua kasih sayang makhluk yang makhluk itu berikan kepada kita. Itu Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang pertama dicatat, kafaru, kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum, dan mereka dalam matinya kuffar, dalam keadaan kufur atau kafir, dalam keadaan ingkarnya. Ulaika alaihim la'natullah, maka mereka yang wafat dalam kekufurannya, keingkarannya, kekafirannya, bagi mereka alaihim la'natullah, atas mereka laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum berhenti ayatnya, wal malaikah, dan laknat yang kedua datang dari malaikat bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan ingkar. Wan nasi ajma'in, dan laknat yang ketiga datang dari seluruh manusia, melaknat orang-orang yang mereka wafat dalam keadaan kufur. Bagaimana enggak hadirin? Harusnya orang itu kalau berakal, mendaya gunakan akalnya, dia akan melihat bahwa semua yang ada di hadapan itu kebesarannya Allah. Gak usah ngelihat jauh kepada gunung, langit yang ditinggikan tanpa ada tiangnya. Lihat ke dalam diri.
bagaimana usus kita bekerja, lambung kita bekerja, ginjal, jantung, paru-paru, pembuluh darah kita bekerja. Allah cabut satu pembuluh darah, mungkin hidup kita akan game over. Maka kalau manusia mau melihat dalam dirinya, harusnya dia takjub kepada Allah yang mencipta. Wallah, nggak ada pencipta yang lebih hebat kecuali Allah. Nggak ada sang pencipta yang lebih dahsyat dengan ciptaannya kecuali Allah. Lalat itu di dalamnya itu ada sesuatu, jemaah. Semut di dalam tubuhnya semut itu ada sesuatu. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Bahkan dalam tubuh kita ada persendian, ada tulang, ada usus 12 jari, ada pembuluh darah. Itu siapa yang menciptakan emangnya? Allah. Sudah tahu Allah yang mencipta, sudah tahu Allah yang membuat alam semesta, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur episode-episodenya. Kenapa masih ingkar? Allah karunia nikmat mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, nafas dihirup gratis tanpa ada bil bulanan yang harus kita bayar. Kenapa masih ingkar? Makanya dalam ayat ini, alladzina, orang-orang yang dia matu, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wahum kuffar, mereka mati dalam keadaan ingkar kepada Allah. Ulaika alaihim la'natullah, Allah akan laknat mereka yang mati dalam keadaan ingkar. Wal malaikah, malaikat juga melaknat mereka. Wan nasi ajma'in, dan manusia juga melaknat mereka. Dilaknat ini, kata para ulama, di antara pandangan sebagian ulama, artinya mereka tidak akan selamat di akhirat. Kalau di dunia ada kemungkinan selama mereka masih hidup, mereka kembali ke jalan Allah, mereka muslim. Aslim taslam, berislamlah maka engkau akan selamat. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan ingkarnya, kufurnya, Allah gak akan pernah selamat bagi orang-orang yang mati sedangkan mereka masih membawa kekufurannya, keingkarannya. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang dia mengingkari apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa kitab Allah, yakni Al-Quran, Rasul-Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengingkari Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasulullah SAW. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Orang-orang yang kafir dan dia mati dalam keadaan kekafirannya, kekufurannya. Jadi dia ingkar gitu loh hadirin. Dan mati membawa keingkarannya, kan sedih. Ada banyak orang di dunia ini dan mereka sadar bahwa Allah adalah Rabb mereka. Telah sampai dakwah juga kepada mereka. Tidak ada yang menghalangi dakwah itu kecuali gengsinya, dan dia mati masih membawa gengsinya, kecuali dia mati dalam keadaan merugi. Mata mitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Faktornya macam-macam. Orang gagal menerima kebenaran itu, faktornya ada beberapa. Di antara faktornya adalah gengsi. Gengsi dong. Saya ini pembesar, saya ini direktur, saya ini owner, saya ini petinggi kaum, saya ini yang sedang berkuasa, saya ini pemegang tampuk pemerintahan. Gengsi lah. Kenapa saya harus belajar sama yang usianya lebih muda? Atau kenapa saya harus mendengar kebenaran yang datang disampaikan lewat lisannya sahabat saya? Gengsi dong. Kenapa saya harus mendengar ucapan bawahan-bawahan saya tentang saya dalam urusan agama? Lawang saya adalah ketuanya. Gengsi dong. Gengsi itu penyebab gagalnya masuknya hidayah kepada seseorang.
itu faktornya gengsi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan gengsian. Akui kalau memang ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Akui kalau memang ada orang lain yang secara lahiriah atau zahir kita lihat beliau insya Allah salih, lebih salih daripada kita. Harus mengakui itu. Dan jangan gengsi. Al-Imam Abu Hanifah duduk di tengah-tengah anak-anak muda dan beliau masih belajar. Sampai-sampai muridnya bertanya, "Ya Imam, mata rohah?" Wahai Imam Abu Hanifah, engkau ini belajar terus, kapan engkau istirahat? Beliau berkata, "Ar-rahah hiya fil jannah." Istirahat itu nanti kalau kakiku sudah masuk menginjak surganya Allah, itu baru istirahat. Mukmin itu dalam hidupnya gak kenal istirahat. Yang ia kenal hanyalah beramal salih. Terus tidur tadi itu apa? Itu istirahat bukan? Itu beramal salih. Ya Allah, tidurku semoga menjadi wasilah datangnya energi yang lebih baik, agar esok aku dapat beramal salih lebih baik. Ya Allah, tidurku ini kalaulah ini tidak lagi engkau bangunkan kembali, semoga menjadi penutup yang baik, yang husnul khatimah. Ya Allah, tidurku ini sebelum tidur aku berwudu, membaca Al-Mulk, membaca Quran surah Al-Baqarah ayat kursinya, membaca daripada Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Jadikan ya Allah sebagai ini pelindung bagiku dari siksa kubur, pelindung bagiku agar malaikat-malaikatmu menjagaku hingga esok pagi. Kalaulah aku tidak terbangun, maka bangunkan aku di tempat terbaikmu ya Allah. Selalu begitu. Tidurnya orang beriman aja beramal salih, makannya beramal salih, minumnya beramal salih, hari demi harinya, waktu demi waktunya dipakai buat beramal salih. Jadi bukan untuk nurutin gengsi. Hidup orang beriman itu untuk beramal salih, bukan untuk nurutin gengsi. Lagi kan Imam Abu Hanifah sudah mengatakan, ar-rahah hiya fil jannah. Istirahatmu wahai orang beriman nanti ketika kakimu menginjak surga. Jadi selama kita masih di dunia, unstoppable. Kita tuh harus jadi yang tak terhentikan dalam beramal salih. Harus jadi yang unstoppable. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Harus jadi yang unstoppable, tidak terhentikan dalam beramal salih. Gak boleh berhenti. Bangun pagi langsung berpikir, ini amal salih apa ya? Beraktivitas di waktu duha terfikir, ini beramal salih apa ya? Zuhur, asar, maghrib, isya, demikian sama. Yang ada di benaknya tentang amal salih saja. Gak usah pikiran yang ngelantur kemana-mana. Udah amal salih aja, gak usah pikirannya kemana-mana. Harus jadi yang unstoppable, tak terhentikan dalam beramal salih. Gak bisa diberhentiin ya nih orang. Beramal mulu nih orang kayaknya. Gak punya capek nih orang kayaknya. Nah, mukmin tuh begitu. Harus sampai buat orang-orang tuh bilang, nih orang kayaknya gak punya capek ya. Beramal terus. Kemarin dia sedekah, kemarin hadir ke majelis ilmu, kemarin dia bekerja menafkahi anak, istri dan keluarganya, kemarin dia berdagang, kemarin dia berbisnis. Bisnisnya dipakai untuk nolong agama Allah lagi. Ini orang kayaknya gak punya rasa capek ya. Kalau gak apa-apa hadirin. Emang harusnya begitu. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan dalam hidupnya kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dikasih hidup yang baik. Baik itu pahami
dipahami baik-baik, bukan selalu tentang kenyamanan, diliputi dengan kenyamanan, diliputi dengan kemewahan. Enggak. Hidup yang baik itu hidup yang taat kepada Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Hidup yang baik itu adalah hidup yang selalu taat kepada syariat Allah, kepada aturan Allah, kepada teladan Rasulullah. Itu hidup yang baik. Jadi kalau ada seseorang hidupnya nggak taat sama Allah, nggak mau meneladani Rasulullah, coba dilihat, cross check lagi. Barangkali kita ini terlampau jauhnya nih sama Allah, terlalu jauh nggak mau meneladani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dilihat lagi, hidup yang baik, hidup yang nyaman dalam ketaatan. Orang itu kan tenang, nyaman karena taat. Kalau hidup tuh gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, itu kan biasanya ya karena maksiat. Ada orang korupsi misalnya, maka hidupnya sejatinya hanya bisa mengumpulkan uang, tapi dia belum bisa jadi orang baik. Hidupnya nggak tenang. Dengar suara patroli, nit, langsung dia bingung. Ini orang mau nangkap saya apa ya? Karena nggak tenang. Dia cuma berhasil ngumpulin uang gitu loh hadirin, tapi dia nggak berhasil menjadi orang baik. Makanya tadi jangan sampai hanya sekedar memperturutkan gengsi, hawa nafsu. Dunia semakin dikejar, semakin gak ada habisnya. Kemarin mobil Innova terbaru itu udah paling bagus banget, keluar lagi 2022. Sing, mobil Innova yang paling baru lagi. Akhirnya kita, wah bagus ya, aduh mobil kita nih jadul ternyata. Kemarin sebelum ada 14 Pro Max, ada 13 Pro Max. Itu menurut itu yang paling bagus banget. Keluar 14, akhirnya kita bilang, wah kita kurang ya fiturnya, ini gak ada di 13 apa. Allah hadirin, kalau Anda memperturutkan dunia gak ada habisnya. Kita udah beli rumah, wah rumah kita nih paling bagus. Iklan lagi, set, iklan rumah. Begitu kita lihat iklan rumah, wah ternyata rumah kita nih kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Siapa sih yang sebenarnya bilang rumah kita jelek? Nggak ada. Kecuali diri kita sendiri yang sukanya memperbandingkan rumah yang sudah dibelinya dengan rumah baru yang lebih bagus dan harganya lebih mahal. Siapa yang bilang handphone kita jelek? Nggak ada. Diri kita yang sukanya memperbandingkan sama yang di atas kita. Tapi kan nggak apa-apa ya Ustadz, kalau punya terus di-upgrade, nggak apa-apa kalau punya. Tapi kalau ada kepentingan, keperluan lain yang lebih baik, kenapa nggak kepentingan, keperluan lain itu yang didahulukan? Kecuali Anda memang content creator, butuh dengan alat yang terbaru, yang tercanggih, dan itu sebagai kebutuhan kerja Anda, workflow, kebutuhan kerja, workflow-nya itu memang harus pakai itu, silahkan miliki, nggak apa-apa. Tapi kan yang lagi mau dibahas ini tentang bab gengsi. Gengsi itu kan menyebabkan orang mati dalam keadaan ingkar. Ingkarnya faktornya diantaranya karena gengsi. Abu Lahab, mohon maaf, Abu Thalib, paman Nabi itu kurang apa? Harusnya kan kita belajar terus-terusan. Paman Nabi mensupport Nabi, membiayai dana dakwahnya Nabi, membackup Nabi kalau ada orang-orang yang hendak menjahati Nabi. Beliau sayangnya sama Nabi sudah sayang yang luar biasa. Paman Nabi, bapaknya Sayyidina Ali, nama beliau Abu Thalib. Kurang apa beliau mensupport Rasulullah SAW, tapi mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Gengsi. Dan ini harus kita ambil pelajaran. Jangan gengsian. Kalau memang kita belum punya guru, belum punya sahabat yang bisa membersamai kita dalam hijrah, jangan gengsian. Mau nggak jadi sahabat saya? Jadi ajak orang. Kayaknya nih orang sering enak ngobrol.
saya duduk bareng sama beliau, obrolan tentang agama. Tolong ya Mas atau Mbak atau siapa yang laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, jadi sahabat dalam hijrah saya ya, temani saya untuk terus berhijrah ya. Gak apa-apa, jangan gengsian. Kita itu akan jadi kuat kalau bersama-sama. Kalau sendiri, manusia itu cenderung lebih lemah dibanding dia beramai-ramai. Sapu lidi, kalau dia cuma satu, agak-agak sulit dia menjadi pembersih sampah-sampah. Malah cenderung kalau lidi cuma satu hanya jadi sampah, malah cenderung dia sampahnya. Tapi kalau begitu diikat dalam jumlah 1000 lidi itu kayak gitu tuh di pojok tuh, itulah akan punya power membersihkan, menghilangkan kotoran. Makanya berjamaah, hindari gengsi, inginnya tampil sendiri, inginnya namanya disebut-sebut, logo nggak masuk ngomel-ngomel, nih kenapa nih logonya nggak masuk? Hadirin ya Allah ya Fah, logo nggak masuk ya udahlah, nggak apa-apa, santai aja gitu loh jemaah. Jangan cuma karena sekedar logo dipermasalahkan banget. Udah, logo masuk atau logo nggak masuk, saya mah tetap akan berjuang di jalan Allah. Ada logonya atau nggak ada logonya, saya emang nggak peduli soal hal itu. Yang penting saya berjuang di jalan Allah. Kecuali ya Anda sedang ada kontrak ya, kontrak sponsorship itu harus. Tapi kalau ini secara umum, kegiatan logo nggak masuk, ngomel-ngomel, ini kenapa logonya nggak masuk nih? Harus ini logonya, aduh, jangan deh jemaah. Beramal soleh kok cuma karena logo. Nggak dapat kaos, ngomyang-ngomyang, mana kaosnya, saya nggak mau kalau nggak ada kaosnya. Ya Allah, beramal soleh cuma gara-gara kaos. Ini apa jemaah? Lah kok saya nggak dapat rompi, mana rompinya? Ya Allah, beramal soleh masa cuma gara-gara rompi? Semurah itukah amal soleh kita? Hanya dihargai seharga kaos? Hanya dihargai seharga rompi? Beramal soleh tanpa pandang logo, tanpa pandang rompi, tanpa pandang kaos, tapi beramal solihlah karena Allah yang perintahin kita, Allah yang nyuruh kita, Allah yang menginginkan kita untuk memperbanyak amal soleh supaya ujung-ujungnya itu kebaikan untuk kita sendiri, agar kamu dipantaskan masuk surga. Surga bertingkat-tingkat, kamu menduduki surga yang tertinggi, nanti bisa kumpul bersama para nabi dengan seizin Allah. Ya hadirin, udah kita mah kalau beramal sebanyak-banyaknya sholat kita membeli surga jemaah, wah ya itu yang gak sebanding jemaah. Sebanyak-banyaknya sedekah kita kalau untuk membeli surga tetap gak sebanding. Sebanyak-banyaknya puasa sunnah kita kalau untuk membeli surga tetap gak sebanding. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Apa yang mengundang rahmatnya Allah datang? Ya beramal salih. Apa yang membuat rahmat Allah itu datang? Beramal salih. Jangan ingkar, bersyukur, qanaah, sabar, ikhlas, ridho. Kalau ada ajakan kebaikan bersegera, ada teman ngajak baik segera sambut kebaikan-kebaikan teman-teman kita. Manusia akan terus berada di dalam kebaikan selama dirinya mengkondisikan dirinya sendiri untuk tetap ada di atas kebaikan. Siapa yang nyuruh kita sama-sama duduk di Masjid Fatimah Garu ngaji? Siapa yang nyuruh dan siapa yang mengkondisikan diri untuk live streaming bertahan di rumah lewat depan handphonenya, gadgetnya atau apapun? Siapa? Ya diri kita sendiri. Maka kata para ulama, perjuangan yang paling dahsyat adalah melawan hawa nafsu. Artinya berarti kita berjihad lawan siapa? Diri sendiri.
Yang milih untuk live streaming atau tidur, Anda sendiri. Yang milih untuk menonton tayangan A atau tayangan B, Anda sendiri. Yang milih untuk hadir di majelis ilm ataupun tidak hadir tersebab futur dan malasnya, ya diri sendiri. Yang milih untuk sholat atau meninggalkan sholat, ya diri sendiri. Yang milih upload baik atau upload yang buruk-buruk, ya diri sendiri. Harus sudah selesai sama diri sendiri. Apalagi kan kita udah tua jemaah, ada 30, 40, 50, 60, ada yang mungkin masih 20, ada yang bahkan masih belasan kayak Mas Dama. Mas Bama berapa Mas Dama? Mas Bama 16 tahun. Tapi kalau Mas Bama terus-terusan tiap subuh, usia boleh 16 tapi isi kepala bisa ribuan tahun. Usia boleh 16 tapi isi kepalanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah karena mengkhatamkan Riyadhus Shalihin, kan begitu ya. Muhammad Al-Fatih usia 21 menaklukkan Konstantinopel, tapi di kepalanya ini ilmu ribuan tahun. Dulu kakeknya pernah berusaha membuka Konstantinopel tapi gagal. Bapaknya juga berusaha membuka tapi gagal. Kegagalan buyut-buyutnya itu dipelajari oleh beliau. Jadilah anak muda yang umurnya muda tapi isi kepala ribuan tahun. Karena apa? Karena ilmu, dan dia nggak gengsian. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut. La yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalam neraka dan mereka tidak akan pernah diringankan siksanya dan tidak juga diberi tangguh atas siksa yang mereka terima. Na'udzubillah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masuk neraka kekal jemaah. Maka jangan sembarang kalau ngomong. Gak apa-apa, neraka gue, kenapa lu ngurus-ngurus? Hidup gue, kenapa lu ngatur? Hadirin, jangan ada ucapan itu terlontar. Itu kalimat paling dibenci sama Allah. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah bersabda, kalimat yang paling Allah benci adalah ketika sahabat menasihati sahabatnya, bertakwa engkau kepada Allah, lalu orang yang dinasihati bilang apa? Urus saja dirimu sendiri. Itu kalimat yang paling Allah benci. Dalam kalimat yang lain yang senada dengannya, ya surga gue, neraka gue, kenapa lu yang repot sih? Gak boleh ngomong kayak gitu. Hidup gue, serah gue dong. Loh, serah gue, setelah saya. Hidup itu harus terserah maunya Allah, bukan maunya kita. Kalau maunya kita kan Allah udah beritahu, innan nafsa la ammaratum bisu. Ya kalau hidup memperturutkan dirimu, hawa nafsumu, ya pasti hawa nafsumu mengarah kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang diberi rahmat bisa mengendalikan hawa nafsu, akhirnya ujung-ujungnya mereka taat sama Allah. Jangan pernah bilang neraka saya, kenapa Anda yang repot? Jangan bilang kayak gitu hadirin, karena kalaulah nanti Anda beramal dengan amalan min ahli nar, lalu Allah masukkan Anda ke dalam neraka, na'udzubillah, belum tentu Anda punya tiket keluarnya dari neraka jamaah. Gak apa-apa kali, paling di neraka sejam 2 jam doang. Sejam 2 jam. Terus Anda sepelekan Anda berbuat dosa. Ketahuilah, Anda masuk belum tentu Anda punya tiket keluarnya. Sedangkan Allah berfirman, siapa yang memasukinya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki mereka bisa keluar daripadanya. Khalidina fiha. Apalagi Allah berfirman, cukup belum?
la yukhaffafu anhum, sedikit pun mereka tidak akan pernah diringankan azabnya Allah. Jadi kalau udah diazab yang berat, ya udah diazab terus yang berat, diazab terus yang berat. Cukup belum? Yang berikutnya yang terakhir, walahum yanzurun, dan mereka sedikit pun tidak akan ditangguhkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, jannatu haqq, al jannatu haqq, wan naru haqq. Rasulullah bersabda, syurga itu sungguh benar adanya, neraka itu sungguh benar adanya. Saat kita wafat lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah, pilihan kita tuh cuma salah satu di antara dua itu. Kalau kita nggak ke surga, ya kita ke nerakanya Allah. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang memperbaiki dirinya, beramal salih, mereka beriman semasa hidupnya. Kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang buruk, beramal dengan amalan yang buruk, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Matu wahum kuffar, mereka mati dan mereka dalam keadaan ingkar. Nauzubillah. Seburuk-buruknya makhluk yang mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahr. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya mereka-mereka yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, sampai-sampai ikan yang ada di lautan semuanya memohon kepada Allah supaya Allah ampuni orang-orang yang berilmu. Maka jangan jadi yang ingkar, tapi jadilah yang berilmu, yang dengan ilmunya perbanyak syukurnya, perbanyak imannya, perteguh dan perkokoh tauhidnya. Ilmu. Hadirin tahu nggak, ini ayat, mohon maaf, ini hadis harusnya jadi motivasi buat kita. Semakin kita berilmu, semakin ikan di lautan mendoakan kita, sebagaimana kata Nabi SAW dengan sanad yang sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Innal alim, sesungguhnya alim, orang-orang yang berilmu, diantaranya mereka-mereka yang melalui proses belajar. Karena untuk jadi alim, untuk jadi berilmu, dia harus lewati fase-fase pedihnya belajar, capeknya belajar. Innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, maka semua yang ada di dunia ini akan memohonkan ampun untuknya kepada Allah. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan karena dia duduk di majelis ilmu. Hatta sampai-sampai hitanu fil bahr, semua jenis ikan apapun jenisnya di dalam laut semua berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni fulan, karena fulan alim, belajar ilmu, dia mengamalkan ilmu, mengajarkan lagi sama yang lain, alim. Jangan remehkan kita belajar, jangan remehkan kita ngaji, jangan remehkan kita mencatat, jangan remehkan kita ngaji kuping, walaupun cuma mendengarkan aja, tapi hadir di majelis ilmu ataupun live streaming di online, jangan pernah remehkan. Setiap hal yang dibangun dengan konsisten akan berdampak besar di kesudahannya bagi orang-orang yang dawam, konsisten atau istiqomah. Laki-laki pergi ke gym, suatu hari dia nge-gym, kemudian dia hadapkan dirinya di depan cermin. Ada perubahan gak satu hari? Gak ada. 2 hari dia nge-gym lagi, angkat beban ini dan itu, kemudian dia menghadap ke arah cerminnya lagi. Ada perubahan gak? Gak ada. Tapi kalau dia konsisten selama setahun, terus nge-gym, di tahun kedua orang bertemu dengannya melihat, wih, atletis banget badan kamu ya, berotot banget ya, sininya situnya apa segala macam. Ini proses panjang, bukan sekali tempa, 2 kali tempa, 7 kali tempa, 10 kali tempa, bukan. Ini proses panjang.
Minal mahdi ilal lahdi, proses panjang kita sejak kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Ilal lahad, ilal lahdi ilal lahad, sampai ke liang lahat. Belajar bukan proses sekali tempa, ribuan, puluhan ribu, belasan ribu, ratusan ribu, bahkan boleh jadi jutaan tempa, jutaan kali tempa. Jangan merasa cukup. Saya sudah doktor ya, sorry. Saya sudah S2 ya, sorry. Enggak. Walaupun mau S3, S4, S5, S7, S22, S23, tetap belajar. Belajar hadirin. Nggak ada yang boleh menghalangi kita dalam belajar, menuntut ilmu, dan live streaming atau apapun, kecuali satu. Yang bisa menghalangi kita cuma satu. Apa? Kematian. Saya sakit. Bisa nggak live streaming mendengarkan di sebelahnya? Bisa. Ya udah, bismillah. Oh ya, sekaligus kami mendoakan kalau ada yang sedang live streaming sakit, atau putrinya sakit, atau keluarganya sedang sakit, atau siapapun yang sedang sakit, kita bersama-sama dari masjid ini mendoakan, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikan kesembuhan terbaik, angkat penyakit beliau, sembuhkan beliau, mudahkan beliau bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Allah, dan izinkan kami bisa terus membersamai dalam beramal salih, menasihati dalam kebaikan, menguatkan dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Yang boleh menghalangi kita menuntut ilmu cuma satu, kembali lagi dalam bahasan, yang boleh menghalangi kita menuntut ilmu cuma satu, apa? Mati. Kalau udah mati ya sudah. Maka belajarlah. Sebagian ulama sering berbicara satu hal sederhana. Ya bunayya, ta'allamul ilm wa'tuhu haqqa. Bahasa Indonesia ya. Wahai murid-muridku sayang, wahai santri-santriku, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm. Kamu sungguh-sungguh belajar ya nak. Jangan main-main. Waktuhu haqqa, kasih waktu terbaik untuk belajar. Makna waktu terbaik bukan waktu ampas. Kapan belajar? Tarayalah. Bukan entar. Tapi kita emang menyediakan waktu terbaik. Dan kata para ulama masyhur, 3 waktu terbaik. Waktu yang pertama sebelum subuh, waktu yang kedua pasca subuh atau sesudah subuh, waktu yang ketiga sesudah maghrib. Tapi di antara 3 ini yang terbaik 2, sebelum subuh dan sesudah subuh. Waktu terbaik. Waktu haqqa. Jadi kita belajar itu memang meluangkan, bukan di sisa ampas waktunya kita, tapi meluangkan. Memang kita meluangkan, menyediakan waktu. Allah kasih kita 24 jam dalam sehari, 168 jam dalam satu pekan. Masa iya nggak ada 1 jam untuk ngaji? 168 jam per pekan. Masa 1 jam aja kita nggak punya? Alokasi waktu 1 jam ini untuk apa? Ngaji. Alokasikan waktu. Sadar bahwa nggak akan rugi kok orang duduk di sini. Kita nggak ngelihat keuntungan dunia, tapi dalam hadis keuntungan kita banyak. Dapat pahala haji umroh sempurna, didoakan oleh malaikat, manusia seluruhnya, makhluk Allah di langit, belum lagi semut di dalam sarangnya di seluruh dunia, dan ikan di kedalaman lautan. Sahih lagi hadisnya. Kurang semangat apa hadirin? Innal alim la yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitanu fil bahr. Kalau kalian berilmu, Allah akan mengizinkan semua makhluknya memohonkan ampun untuknya, bahkan ikan di kedalaman lautan, semua jenis memohonkan ampun untuknya. Yaitu kalau ikan-ikan paus. Lah kalau ikan teri, berapa populasi teri? Triliunan di dalam laut jemaah. Itu triliunan ikan teri. Mendoakan kita supaya kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kita. Allahu a'lam bishawab.
إله